Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami dari kelompok 3 Manajemen Kas dan Surat Berharga. Dosen pembimbing Bapak Hilmi Wiranata EMM. Dan inilah hasil dari materi yang kami buat. Dan inilah nama-nama dari anggota kelompok 3. Manajemen Kas dan Surat Berharga. Pengertian kas dan surat berharga. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas perusahaan. Surat berharga adalah investasi jangka pendek yang bersifat temporal atau sementara, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah menjadi kas dan memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Motif pemegang kas. Motif memiliki kas menurut Keynes. 1. Motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. 3. Kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan kas bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang. 4. Saldo kas minimal atau compensating balance. Bank sering mensyaratkan saldo minimal di rekening perusahaan di bank. Mengelola kas. Ada 3 hal ketika mengelola kas, yakni 1. Mempercepat pemasukan kas, terdiri dari penjualan tunai, potongan kas, desentralisasi atau pusat penerimaan pembayaran. 2. Memperlambat pengeluaran kas, pembelian dengan kredit memanfaatkan font menggunakan draft, pembayaran secara sentral, cek dibayar pada hari tertentu. 3. Memelihara saldo kas yang optimal atau menjaga likuiditas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas, yakni perimbangan antara kas inflow dan kas outflow, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank, dan penganggaran kas. Analisa manfaat dan biaya untuk mempercepat atau memperlambat aliran kas. Analisis manfaat biaya biasa digunakan untuk memutuskan apakah alternatif mempercepat atau memperlambat aliran kas sebaiknya dilakukan atau tidak. Alternatif akan dilakukan jika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Manfaat bisa dihitung sebagai biaya bunga yang bisa diperoleh jika perusahaan memegang kas. Menentukan saldo kas optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi bisa juga menjaga produktivitas perusahaan. Rumus C sama dengan kuadrat 2BT per I. Keterangan C, saldo kas optimal yang akan kita cari. I, tingkat bunga. T, total kebutuhan kas dalam satu periode. B, biaya order kas. Untuk menghitung saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu, kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Selanjutnya, model persediaan kas atau model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, biaya simpan. Biaya kesempatan opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukan surat berharga. Yang kedua, biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kas. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. T sama dengan C per 2 I ditambah T per C B. C sama dengan dalam kurung 2 kali B kali T dibagi I pangkat 1 per 2. Keterangan C sama dengan saldo kas optimal yang akan kita cari. I tingkat bunga. T total kebutuhan kas dalam satu periode. B adalah biaya order kas. Contoh soal model persediaan untuk kas model Baumol. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta rupiah. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga.
Biaya transaksi perolehan kas adalah Rp10.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 18% atau 1,5% per bulan. Hitunglah A. Transaksi yang optimal dengan menggunakan model persediaan atau model Baumol. B. Saldo kas rata-rata cash balance. Penyelesaian A. Untuk mencari transaksi kas yang optimal, kita menggunakan rumus C sama dengan 2 dikali B dikali T per I pangkat setengah. Langsung kita akumulasikan angka yang di soal, yakni C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta per 0,015 pangkat setengah. Jadi, transaksi yang optimal sebesar Rp5.163.978. Untuk mencari nilai B rata-rata cash balance sama dengan transaksi kas yang optimal 5.163.978 dibagi 2 sebesar Rp2.581.989. Keterangan, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak Rp20 juta. Pengisian kas sebanyak Rp20 juta kita bagi dengan transaksi kas yang optimal sebesar Rp5.163.978. Hasilnya sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali perusahaan melakukan order pengisian kas dalam 1 tahun. Untuk mencari TC, biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, yakni TC sama dengan 5.163.978 per 2 dikali 0,015 ditambah Rp20 juta per 5.163.978 dikali 10.000. Sehingga jumlahnya masing-masing menjadi 38.730 ditambah 38.730 sama dengan Rp77.460.000. Langkah-langkah menghitung saldo kas dengan menggunakan model Miller-Orr. 1. Menentukan batas minimal. Apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman. 2. Menghitung standar deviasi aliran kas harian. Standar deviasi bisa dihitung dengan menggunakan data historis aliran kas bersih harian. 3. Menentukan tingkat bunga harian. 4. Memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Baiklah, kita akan masuki pada contoh soal. Marjuki, seorang pengusaha mebel, mengamati ternyata pengeluaran kas setiap hari bersifat acak. Deviasi standar kas harian ditaksir mencapai Rp5 juta. Kas yang tidak dipergunakan dapat diinvestasikan pada saham dengan retur per bulan sebesar 1,1%. Biaya transaksi untuk menjual obligasi ditaksir sebesar Rp100.000 per transaksi. Perusahaan menetapkan batas minimal kas sebesar Rp5 juta. Manajemen tersebut ingin menerapkan model Miller-Orr untuk pengelolaan kas perusahaan. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah obligasi yang harus dijual pada saat saldo kas mencapai Rp5 juta? B. Batas maksimal saldo kas perusahaan. C. Berapakah rata-rata saldo kas perusahaan? A. Jumlah obligasi yang harus dijual. Biaya transaksi per transaksi yaitu Rp100.000. Deviasi standar sebesar Rp5 juta. Return mencapai 0,011 per bulan. Sedangkan jika dihitung retur per hari, maka perharinya ialah sama dengan 0,011 per 30, yaitu 0,000367. Kemudian kita akan masuki pada tahap penyelesaian. Dapat dilihat pada rumus tersebut yang menyatakan bahwa Z sama dengan akar 3 dari 3 biaya transaksi per transaksi deviasi standar 2/4 return, yaitu yang dimana Z sama dengan akar 3 dari 3 kali 100.000 kali 500.000 per 4 kali 0,003667 kuadrat. Z sama dengan Rp17.227.800.000. B.
Batas maksimal saldo kas perusahaan. H sama dengan 3Z plus saldo minimal. H sama dengan dalam kurung 3 kali 17.227.800.000 rupiah. Tutup kurung plus 5 juta rupiah. Yang dimana hasilnya ialah 56.683.400.000 rupiah. Baiklah, dan pada C, saldo kas rata-rata, yaitu C sama dengan 4Z per 3 plus saldo minimal. C sama dengan 4 kali 17.227.800 per 3 plus 5 juta, yang hasilnya ialah 27.970.400.000 rupiah. Sinkronisasi pengeluaran dan pemasukan kas melalui anggaran kas. Optimalisasi saldo kas bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran kas. Dalam anggaran kas, manajer keuangan akan memperkirakan kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Kemudian saldo kas akan diperoleh dengan mengurangkan kas keluar terhadap kas masuk. Jika saldo yang diperoleh lebih besar dari target saldo kas, maka perusahaan sudah harus bersiap-siap mencari alternatif investasi kelebihan tersebut. Sebaiknya, jika saldo kas yang diperoleh ternyata lebih kecil dari target saldo kas, maka perusahaan harus bersiap-siap mencari alternatif untuk memperoleh kas tambahan, misal dari pinjaman jangka pendek. Surat berharga, investasi jangka pendek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan surat berharga. Yang pertama, risiko kegagalan atau default risk, risiko bahwa peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, event risk, risiko suatu peristiwa dan meningkatkan risiko kegagalan perusahaan. X lever buyout. Yang ketiga, risiko tingkat bunga atau interest risk, risiko perubahan tingkat bunga yang dapat mengakibatkan return perusahaan jadi turun. Yang keempat, risiko inflasi atau inflation risk, risiko menurunnya daya beli dari pendapatan yang diperoleh. Yang kelima, risiko likuiditas atau marketability, risiko surat berharga tidak dapat dijual dengan harga yang wajar. Karakteristik surat-surat berharga. 1. Surat berharga haruslah yang dengan segera dapat dijual atau marketability dan dapat dilihat dari A. Luasnya suatu pasar, yaitu jumlah pembeli dari surat berharga tersebut. B. Kedalaman pasar, yaitu kemampuan pasar untuk bisa membeli atau menjual surat berharga dalam jumlah besar. 2. Jaminan utama bahwa surat berharga terhadap hendaknya dapat dijual minimum sama atau kurang sedikit dari nilai yang saat membeli surat berharga tersebut. Tujuan investasi jangka pendek. Tujuan dari investasi jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan bermanfaat kelebihan cash flow sementara waktu. 2. Memperoleh tambahan dana. Jenis investasi jangka pendek yang sering digunakan yaitu 1. Akun tabungan bank. Tabungan bank adalah jenis investasi jangka pendek yang sangat simpel dan mudah mencairkannya. Namun, kemudahan mencairkan tabungan menawarkan dengan hasil yang rendah atau kecil. 2. Sertifikat deposito. Ketika kalian menginvestasikan surat uang dalam bentuk sertifikat deposito, kalian menyetujui untuk tidak mengambil atau menarik dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan atau imbalan yang lebih tinggi. 3. Reksadana pasar uang. Sama dengan investasi akun tabungan, reksadana pasar uang juga mudah cair, tetapi menawarkan keuntungan yang lebih besar. Kekurangan pasar uang adalah tidak berasuransi sehingga investasi reksadana ini mempunyai risiko yang tinggi. 4. Surat utang jangka pendek dan obligasi. Investasi jangka pendek ini memberikan syarat yang fleksibel dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Surat utang juga jangka pendek dirancang untuk jenis tabungan jangka pendek yang memberikan
keuntungan yang sangat rendah, sedangkan obligasi memberikan fleksibilitas lebih tetap belum tentu aman. Manfaat surat berharga. Secara yuridis, dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan, hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Secara fungsinya, sedangkan jika dilihat berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan dan juga surat tagihan utang. Bentuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek bisa dilaksanakan dalam bentuk deposito, sertifikat bank atau surat-surat berharga, misalnya saham atau efek ekuitas dan obligasi atau efek utang. Efek bersifat hutang. Pemegang efek bersifat hutang ini secara khusus memiliki hak atas pembayaran pokok hutang dan juga bunga dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan perjanjian dalam persyaratan penerbitan surat hutang, seperti hak untuk memperoleh informasi tertentu. Efek bersifat ekuitas. Efek bersifat ekuitas adalah saham perusahaan dapat berupa saham biasa tetapi termasuk saham preferen. Tidak seperti pada surat hutang yang memberikan syarat adanya pembayaran bunga secara teratur pada pemegang efek. Baiklah, itulah hasil materi yang kami buat dalam bentuk video. Kami mohon maaf jika dalam video tersebut terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.